Perkenalkan, nama saya Tesalonika Parbrimantaleleu. Saya akan memberikan edukasi mengenai triad KRR. Kira-kira triad KRR itu apa ya? Yuk kita bahas sama-sama. Triad KRR adalah 3 resiko yang dihadapi oleh remaja, di mana resiko-resiko tersebut meliputi seksualitas, HIV atau AIDS, dan nafsa. Mungkin di antara 3 itu sudah tidak asing lagi ya, tapi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah seksualitas. Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk sosial, baik itu emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual. Nah, mungkin teman-teman pernah merasa deg-degan ketika teman-teman berada dekat dengan lawan jenis teman-teman, atau teman-teman sudah banyak mengalami perubahan, baik itu fisik, emosi, mental, atau bahkan teman-teman sudah mulai sensitif, baik itu secara emosional maupun perilaku. Itu disebabkan karena kita sudah mengalami yang namanya masa pubertas. Masa pubertas ini adalah masa di mana kita mengalami perubahan, baik perubahan secara fisik maupun mental ataupun emosional, dari struktur tubuh anak-anak menjadi struktur tubuh orang dewasa. Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki karena dipengaruhi oleh hormon testosteron yang ditandai dengan adanya mimpi basah. Sedangkan pada perempuan, pubertas terjadi karena dipengaruhi oleh hormon estrogen yang ditandai dengan adanya menstruasi. Nah, selain dari masa pubertas yang berkaitan dengan seksualitas, kita juga membahas yang namanya seks pranikah. Apa sih kira-kira seks pranikah itu? Seks pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan oleh remaja terhadap lawan jenisnya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dampak dari seks pranikah yaitu kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD dan infeksi menular seksual atau IMS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh pada manusia, sedangkan AIDS adalah gejala yang muncul akibat infeksi virus HIV. HIV dan AIDS ini dapat menular melalui transfusi darah, transplantasi organ, hubungan seksual yang tidak aman, dan ibu hamil yang mengalami HIV positif terhadap bayi yang dikandungnya. Sementara itu, HIV dan AIDS tidak dapat menular ketika kita berjabat tangan, berpelukan, makanan minum pada peralatan makan dan minum yang sama, dan juga pada gigitan nyamuk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nafsa. Mungkin nafsa ini tidak asing lagi ya kita dengar. Nafsa itu adalah zat-zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik itu secara oral, melalui mulut, dihirup melalui hidung, maupun disuntikkan. Nafsa sendiri terdiri dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, itu dia penjelasan mengenai seksualitas, HIV atau AIDS, dan nafsa. Kita sebagai generasi muda, kita juga harus bisa menjaga pola hidup kita menjadi pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi seimbang, dan kita juga harus bisa menjaga kebersihan serta kesehatan organ reproduksi kita agar kita terhindar dari segala macam penyakit seksualitas seperti HIV dan AIDS serta penyakit seksual lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam genre.